Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadia Nur Salamah, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi pembelajaran di rumah sesuai dengan RPP model integrated dan menggunakan media yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit ya. Oke, anak-anak, sudah siap belum nih untuk belajar? Sudah siap? Coba sekarang kalian rapihkan terlebih dahulu posisi duduknya. Cari posisi duduk yang paling nyaman untuk belajar. Sudah? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, Ibu mau absen dulu nih. Semuanya pada hadir ya? Hadir? Oke, alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu semuanya pada sehat. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyi dulu yuk. Oke? Oh ya, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke? 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas mengenai negara-negara ASEAN. Kita juga sudah mengetahui kondisi geografis dari setiap masing-masing negara di ASEAN. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Kita juga akan belajar mengenai kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Dari pembelajaran hari ini, kalian bisa mengetahui posisi dan peran Indonesia di dalam ASEAN. Kalian juga bisa mengetahui kegiatan ekonomi dan sikap terhadap keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu, kalian juga bisa memahami tentang reklame. Paham ya anak-anak? Oke, kita mulai pembelajarannya. Sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Sebelumnya, simak dulu ya video yang satu ini. Hai teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang kerjasama antar negara-negara ASEAN. Tahukah kamu, kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan pendapatan negara. Dalam hal ini, kerjasama di bidang ekonomi ASEAN telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Bentuk kerjasama yang dilakukan antar negara-negara ASEAN yaitu Pemusatan Promosi ASEAN. Meskipun beberapa negara di ASEAN telah terkenal, namun mereka juga perlu untuk mempromosikan dirinya loh. Negara yang menjadi pusat tempat promosi ASEAN yaitu Jepang. Alasannya karena Jepang merupakan negara yang dapat melakukan investasi di negara ASEAN. Kerjasama yang kedua yaitu penyimpanan ketersediaan pangan. Indonesia, Kamboja, dan Thailand merupakan negara sumber pemasok padi hingga saat ini. Ketiga negara ini secara konsisten menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara ASEAN untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan adanya kerjasama ini menjadi salah satu solusi bagi negara yang suatu saat mengalami bencana maupun krisis bahan pangan.
Kerjasama yang ketiga yaitu meningkatkan proyek industri. Kerjasama proyek industri dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dari negara ASEAN. Proyek industri yang dilakukan adalah tembaga, pupuk, dan abu soda. Berikut ini contoh kerjasama proyek industri yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Kerjasama selanjutnya yaitu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau disebut dengan AFTA. AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. AFTA merupakan hasil kesepakatan bersama sejak tahun 1992. Dengan adanya kerjasama AFTA, masing-masing negara dapat melakukan kegiatan ekspor-impor tanpa dikenai biaya pajak. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi yang kelima, yaitu koperasi. Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi juga dikembangkan dalam bentuk koperasi atau yang disebut sebagai ASEAN Cooperative Organization. ASEAN Cooperative Organization merupakan organisasi yang bergerak di bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota ASEAN. Tujuan dibentuknya kerjasama ini sebagai salah satu upaya untuk memperkuat keuangan ASEAN dan sebagai penopang perekonomian di Asia Tenggara. Itulah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Dan masih banyak kerjasama antar negara ASEAN lainnya. Kalian bisa cari tahu sendiri ya. Sekian pembahasan materi bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Gimana? Sudah paham kan? Terima kasih yang sudah menyimak materi pembahasan hari ini. Sampai jumpa! Baik anak-anak, itulah bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN terutama dalam bidang ekonomi. Itulah penjelasan mengenai bentuk-bentuk kerjasama. Baik anak-anak, itulah bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN terutama dalam bidang ekonomi. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Sudah? Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja. Silahkan kalian kerjakan lembar kerja ini dengan mendiskusikannya bersama teman sekelompok kalian. Paham? Baik, selamat mengerjakan. Gimana anak-anak, sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya? Nah, kalau sudah selesai, sekarang Ibu minta salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan dimulai dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Tetap pada tema yang sama, yaitu kerjasama ekonomi ASEAN. Gimana, sudah siap untuk melanjutkan pelajaran? Oke, kita mulai ke materi selanjutnya. Sebelum kita memulai materi selanjutnya, kita lihat dulu ya KD dan indikator dari materi yang akan kita pelajari. Ada indikator dari muatan pelajaran PPKN. Ini KD-nya dan ini indikatornya. Lanjut ya. Nah, ini KD dan indikator dari pelajaran SBDP. Ini KD-nya, ini indikatornya. Oke, kita lanjut ke menu utama. Lanjut, kita ke materi ya. Sudah siap untuk menyimak materinya? Oke, disimak baik-baik ya materinya.
Yang pertama, kita akan lihat dulu nih di bagian ekonominya. Ada apa ya di bagian ekonomi? Nah, oke. Kita akan membahas mengenai keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat dan sikap terhadap keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Ada yang tahu apa saja keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat? Oke, kita lihat ya pembahasannya. Nah, secara garis besar, kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat itu dibagi menjadi 3. Ada kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Pertama, sekarang kalian sudah tahu kan keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat sekitar? Nah, sekarang coba kalian kerjakan lembar kerja yang selanjutnya. Kalian bisa mendiskusikan bersama dengan teman kelompok kalian. Sekarang kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Ada yang ingin bertanya sebelum melanjutkan materi? Kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Kita klik yang bagian ASEAN. Kita lanjut ya ke materi yang selanjutnya. Oke, kita klik yang bagian ASEAN. Nah, negara-negara ASEAN banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan negara. Apa itu reklame? Yuk kita lihat pembahasannya. Jadi reklame merupakan alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame yaitu untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan suatu produk. Nah, reklame ini biasanya disebut dengan iklan. Mungkin kalian pernah lihat ya di pinggir jalan reklame yang besar. Tulisan-tulisan iklan yang besar di pinggir jalan, nah itu namanya reklame. Paham ya anak-anak? Nah, reklame ini ada berbagai jenisnya. Ada poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Reklame yang bersifat komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan atau produknya, sedangkan digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Lanjut ya. Nah, untuk menarik perhatian pembaca, reklame harus dibuat secara menarik. Bagaimana sih cara membuat reklame yang menarik? Pertama, slogan dalam reklame harus jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan menggunakan ukuran huruf yang sesuai. Ilustrasi harus menarik dan juga mudah diingat. Tata letak gambar dan tulisan baik. Oke, lanjut. Nah, ini dia contoh dari reklame. Ada poster. Sekarang ibu mau nanya nih. Kalau poster ini termasuk ke dalam reklame komersial atau non-komersial? Ya, poster termasuk dalam non-komersial. Nah, sekarang kita coba kuisnya ya. Sudah siap? Oke, kita klik kuis. Sudah siap? Yuk, kita mulai. Coba nomor 1, agar produk Indonesia tidak kalah dengan produk impor, upaya yang harus dilakukan adalah A. Meniru produk luar negeri, B. Meningkatkan kuantitas produksi, C. Meningkatkan kualitas produksi, atau D. Mendatangkan tenaga kerja asing. Yang mana jawabannya? Yang C. Coba kita lihat ya, benar apa salah ya. Kita lihat. Yeay, hebat sekali anak-anak ibu. Lanjut ya.
Sekarang, yang termasuk negara ASEAN kecuali, ayo negara ASEAN, ada apa aja? Yang mana yang bukan negara ASEAN? Australia? Oke, wah, hebat sekali anak-anak ibu. Lanjut ya, soal terakhir. Pak Danu merupakan seorang pengrajin anyaman. Setiap bulannya ia menyalurkan sebanyak 50 buah hasil anyaman yang dibuat. Kegiatan Pak Danu menyalurkan hasil anyaman disebut, ayo tadi, kegiatan menyalurkan sebuah hasil produksi disebut apa? Konsumsi. Coba kita lihat ya. Sayang sekali salah. Ada yang tahu apa? Kegiatan menyalurkan barang. Ayo apa? Distribusi. Coba kita lihat. Yeay, benar sekali. Oke, pinter anak-anak ibu. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang reklame. Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Nah, sekarang kalian silakan mengerjakan lembar kerja yang sudah ada ya. Kali ini lembar kerjanya silakan kalian buat secara individu. Paham anak-anak? Oke anak-anak, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, betul sekali. Jadi kita hari ini sudah belajar mengenai peran dan posisi Indonesia dalam lingkup ASEAN. Selain itu, kita juga sudah belajar mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam negara ASEAN. Terakhir, kita juga sudah belajar tentang reklame. Paham anak-anak sampai sini? Ada yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada, sekarang silakan kalian kerjakan soal evaluasinya ya. Baik anak-anak, sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, alhamdulillah kita sudah berada di akhir pembelajaran. Minggu depan kita akan membahas kerjasama dalam bidang politik ya. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami semua yang sudah Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekian pembelajaran dan penyampaian materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.